doa selesai. Ibu akan terlebih dahulu ya. Siapa teman kita yang tidak hadir? Andi Saputra. Kenapa Andi tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit, tapi kita doa semoga cepat sembuh ya. Nah, apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya pagi ini ya. Nah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu harap nanti anak-anak ibu mampu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, nanti yang ibu nilai itu keaktifan dari anak-anak ibu. Jadi selama pembelajaran nanti harus aktif ya. Nah, ayo siapa anak ibu yang ingat sebelumnya ibu menjelaskan materi tentang apa? Mengenal bentuk aljabar. Nah, baik. Nah, siapa yang ingat pengertian dari aljabar? Ayo cuci tangan. Ani, ayo apa nih pengertiannya? Aljabar adalah suatu bentuk yang melibatkan konstanta dan perubahan variabel disertai dengan penjumlahan operasi. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya ibu kasih contoh. Misalnya ibu buat 3x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, mana yang merupakan koefisien, mana yang variabel, dan mana yang konstantanya? Koefisiennya 3, variabelnya x kuadrat sama x. Konstantanya 1. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Dela. Oke. Nah, sebelum biar anak ibu semangat nih, kita mau ice breathing dulu. Nah, nama ice breathingnya ikuti apa yang didengar. Nah, di sini ibu akan melatih kefokusan anak ibu karena kan masih pagi nih ya. Jadi harus fokus ya anak ibu. Nah, jadi nanti ada 3 tingkatan. Tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, contoh seperti ini. Ibu sebutkan bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa kali bebeknya ibu sebut? 2. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti semakin tinggi, semakin cepat. Oke? Nah, kita mulai bisa? Oke, fokus ya. Nah, bebek, ayam, ayam, bebek, ayam. Berapa kali bebeknya? 2. 2. Oke, fokus ya. Nah, kita naik 1 tingkat lagi, tingkat sedang. Siap. Bebek, ayam, ayam, bebek, bebek, ayam. Berapa kali bebeknya ibu sebutkan? 3. Ayo, Ani berapa? Ayo, nggak apa, harus pagi. Nggak apa ya. Oke, kita naikkan 1 tingkat lagi, tingkat tinggi. Ibu akan lebih cepat ngomongnya. Ayo, Hani, lebih fokus lagi. Nah, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Berapa kali bebeknya ibu sebutkan? 3. Nah, berarti fokus ya. Nah, berarti tepuk tangan jangan ibu semua. Nah, ada kelihatan aneh nggak dari apa ibu bawa hari ini? Atau ada yang penasaran gitu? Ini apa, Bu? Ini nanti media pembelajaran yang akan kita gunakan ketika belajar nanti. Jadi kita sambil bermain lah istilahnya, biar nggak bosan kan, cuma di papan tulis doang gitu belajarnya, ya kan? Nah, baiklah, sebelum kita mengerjakan menggunakan media pembelajaran, untuk menjelaskan dulu materi kita hari ini ya. Materi kita itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ibu kasih contoh. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Misalnya Andi itu sedang pergi keluar. Kemudian jalan lurus ke depan, ya kan? Jalan lurus ke depan dan berhenti di toko A untuk membeli. Misalnya dia membeli 1 donat. Kemudian Andi jalan lagi terus ke depan hingga berhenti di toko B. Ya kan, jalan terus ke depan hingga berhenti di toko B. Dia membeli 1 minuman. 1 minuman. Nah, kemudian Andi baru ingat, ternyata nanti dia sore kerja kelompok sama teman-temannya. Jadi dia ingin membelikan makanan untuk temannya. Jadi dia putar balik lagi ke toko A untuk membeli 3 donat. Nah, dari cerita ini bisa kita bentukkan ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, kita misalkan donat itu
kuadrat, ya kan? Nah, minuman itu kita misalkan X. Minuman itu kita misalkan X. Dan ya, nah itu misalnya kan. Nah, kita tengok di sini kan jalan terus ke depan, artinya dia ke arah positif, ya kan? Berarti dia plus X kuadrat. Berarti kita buat X kuadrat, ya kan? Dan dia jalan lagi terus ke depan, berarti kan masih ke arah positif. Nah, dia berhenti untuk membeli satu minuman. Tengok, minuman X. Karena dia satu dan karena positif, maka ditambah X. Kemudian dia berbalik arah, artinya dari positif tadi berbalik arah ke arah negatif. Nah, karena dia ada 3 donat, maka jadinya kurang 3x kuadrat. Kurang 3x kuadrat. Nah, inilah bentuk dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabarnya. Nah, terbayang nggak nanti kayak mana materi kita? Nah, terbayang? Oke. Nah, baiklah. Ibu akan jelaskan materi kita. Nah, materi kita itu ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, Ibu jelaskan. Penjumlahan bentuk aljabar itu hanya bisa kita lakukan pada suku-suku sejenis. Misalnya seperti ini. 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, ini bisa kita operasikan karena dia sama-sama suku sejenis, x kuadrat dan x kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi 3x kuadrat, ya kan? Nah, gimana Bu contohnya kalau dia bukan suku sejenis? Nah, misalnya seperti ini, x ditambah 1. Nah, ini kan bukan suku sejenis. Yang ini yang 1x, yang ini konstanta karena dia bukan sejenis, sehingga tidak bisa kita jumlahkan, maka hasilnya tetap x ditambah 1, ya. Kemudian pengurangan bentuk aljabar. Nah, pengurangan bentuk aljabar ini sama dengan penjumlahan bentuk aljabar, yaitu hanya bisa kita kurangkan jika dia merupakan suku-suku sejenis. Nah, contohnya seperti ini, misalkan min 2x kurang 3x. Nah, ini kan sama-sama sejenis kan, karena dia sama-sama variabelnya x, sehingga bisa kita kurangkan. Hasilnya min 2x kurang 3x berarti min 5x. Nah, bagaimana jika dia bukan suku-suku sejenis? Nah, contohnya seperti ini, min 2 dikurang x kuadrat. Nah, ini kan bukan suku sejenis karena yang satu konstanta dan satu lagi x kuadrat, sehingga ini tetap kita tulis min 2 kurang x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu Ibu tekankan, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini tidak bisa kita operasikan jika dia bukan suku sejenis ya. Nah, jadi apabila dari suku sejenis, maka itu bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Nah, perlu Ibu tekankan lagi, ketika menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dan hasilnya alangkah baiknya kita urutkan dari pangkat yang terbesar hingga pangkat yang terkecil. Misalnya seperti ini, kita umpamkan kan ada x kurang 1 tambah x kuadrat gitu kan. Nah, ini kan dari x dulu. Nah, untuk hasilnya kan kita urutkan dari pangkat yang terbesar, berarti dari x kuadrat ditambah x kemudian kurang 1, seperti itu ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini yang kalian penasaran dari tadi kan, kenapa sih kok berwarna-warna gitu kan, menarik perhatian kalian kan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Nah, ini dia medianya, itu dinamakan puzzle aljabar. Nah, di sini ada catatan dalam mengerjakannya nanti. Untuk persegi berwarna merah itu sebab adalah Hani dan cerita. Nanti nggak paham dari kita? Ya, oke. Ini persegi berwarna merah sebagai x, segitiga berwarna hijau sebagai x kuadrat, pelaku cepat berwarna biru sebagai x pangkat 3, dan lingkaran berwarna ungu sebagai konstanta yang positif. Dan untuk berwarna kuning ini kebalikannya, yaitu negatif. Nah, Ibu misalkan contohnya pada permasalahan yang di awal tadi, yaitu x kuadrat tambah x kurang 3x kuadrat. Nah, kita lihat kan x kuadrat, kita lihat di catatannya, x kuadrat itu merupakan segitiga berwarna hijau. Karena dia 1, kita ambil segitiga berwarna hijau. Nih, nah kita tempelkan. Oke, kemudian tambah x. X kan itu
persegi berwarna merah. Ada dia 1, kita ambil persegi berwarna merah sebanyak 1. Oke, kemudian kurang 3x kuadrat, berarti kan min x kuadrat. Kalau di sini min x kuadrat itu segitiga berwarna kuning, maka karena dia 3, kita ambil banyak 3. Kemudian kita tempelkan. Oke, kita tempelkan. Nah, setelah ini kita dekatkan bangun yang sejenis tanpa memperhatikan warna. Nah, jadi ini ada segitiga kan, kita dekatkan bangun segitiganya. Oke. Nah, kemudian ini kita pindahkan juga. Nah, syaratnya jika bertemu sepasang gambar yang sama tapi dengan warna yang berbeda, maka nilai sepasang gambar tersebut nilainya 0. Jadi kan ada warna hijau sama warna kuning, kita ambil sepasang, ya kan? Nah, berarti nilainya 0. Nah, nilai di hasil akhirnya segitiga berwarna kuning itu sebagai min x kuadrat. Karena dia 2, berarti min 2x kuadrat, ya kan? Kemudian persegi berwarna merah itu sebagai x, karena ada 1, berarti positif tambah 1. Nah, inilah hasil dari permasalahan yang ini. Dari materi yang dijelaskan ini, baik menggunakan cara lisan atau menggunakan pada aljabar, media, ada yang ingin Anda ikut tanyakan nggak, atau ada yang kurang paham gitu dengan materi kita hari ini? Nggak ada, paham semua ya? Nah, selanjutnya Ibu kasih kesempatan nih kepada anak Ibu, siapa yang berani mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menggunakan puzzle aljabar. Ayo yang berani, tunjuk tangannya. Dila, oke Dila, coba ya. Ini Ibu buatkan dulu soalnya. Misalnya Ibu kasih contoh soalnya untuk penjumlahan bentuk aljabar ya. Nah, misalnya 2x kuadrat ditambah 1 ditambah x ditambah 2 misalnya. Nah, ingat, kalau yang berlaku sepasang gambar yang berbeda warna yang nilainya 0 itu hanya berlaku jika percampuran penjumlahan dan pengurangan. Kalau dia hanya sejenis saja penjumlahan saja, pengurangan saja. Nah, yang syarat ini tidak berlaku. Jadi tinggal kita jumlahkan seperti biasa. Oke, Dela silakan maju Del. Sini Del. Kita kerjakan sama Dela. 2x kuadrat. Ayo Dela ambil apa dulu? Nah, coba dia tuliskan hasilnya bagaimana. Ingat syarat di hasilnya, pangkakan dulu yang dari yang terbesar hingga yang terkecil itu konstanta. Oke. Makasih Dela, beri tepuk tangan dulu. Gimana Hani jawaban dari Dela? Benarkah atau salah? Atau Ani ada saran atau tanggapan gitu? Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, beri tepuk tangan Dela.
simpulkan dari materi kita hari ini? Ayo, acungkan tangannya. Ini Bu, Ayo Ani, silakan. penjumlahan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan jika terdiri dari suku-suku sejenis. Begitu pula dengan pengurangan aljabar. Jadi, penjumlahan aljabar dan pengurangan aljabar tidak bisa dilakukan jika bukan suku sejenis. Oke, beri tepuk tangan Ani. Benar ya kesimpulannya. Nah, jadi materi kita ini dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kapanpun dan dimanapun bisa kita kaitkan. Oke, nah dengan semangat anak ibu seperti ini, insya Allah cita-cita anak ibu akan tercapai. Karena kalau kita tidak semangat, tidak aktif sama belajar, kan tidak ada ilmu yang menyerap ke otak kita, ya kan? Nah, jadi ayolah semangat terus belajar agar cita-cita anak ibu tercapai. Oke? Nah, karena anak ibu sudah aktif, ibu ada reward atau hadiah nih, yaitu permen. Permen siapa yang mau nih? Bila permen. Oke, sebentar. Ini untuk Ani permen. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jangan lupa ya, setelah ini nanti kita materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Dan tidak lupa ibu ngasih PR untuk anak ibu. Nah, nanti buka LKS-nya halaman 39. Nah, kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Minggu depan kita kumpul. Oke. Nah, karena kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi